Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Gary Neville beri saran Manchester United butuh manajer brutal dan juga keras. Mantan kapten Manchester United yakni Gary Neville menyarankan agar Red Devils merekrut manajer keras seperti Diego Simeone sebagai penerus Ralf Rangnick. Bos Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino dan juga pelatih Ajax Amsterdam Erik ten Hag masih menjadi kandidat unggulan untuk duduk di kursi panas Old Trafford. United juga disebut tertarik untuk menculik Thomas Tuchel di tengah ketidakpastian Chelsea. Tetapi Gary Neville menjatuhkan pilihannya kepada juru taktik Atletico Madrid tersebut. Sayangnya, layaknya komitmen Tuchel terhadap The Blues akan sulit untuk menggoda Diego Simeone meninggalkan klub yang sudah dia latih sejak 2011 tersebut. Diego Simeone harus jadi kandidat, tetapi nyaris mustahil mencaploknya dari Atletico Madrid, ucap Gary Neville kepada Sky Sport. Dia menikahi dan terikat dengan Atletico Madrid, tetapi pasti brilian melihatnya di Liga Premier. Anda menyaksikannya pada Selasa malam. Saya sudah sering menyaksikannya. Saya dikalahkan 2-0 di Valencia oleh Atletico. Asuhannya yang brilian yang diperkuat Antoine Griezmann sebelum dia ke Barcelona. Pelatih fantastis dengan pendekatan sepak bola yang brutal. Dia keras dan juga Manchester United butuh manajer keras, ungkap Gary Neville. Manchester United membutuhkan manajer yang bisa bersaing dengan bos Liverpool Jurgen Klopp dan juga bos Manchester City Pep Guardiola. Mereka berdua yang terbaik, sehingga United butuh seorang yang bisa berdiri di pinggir lapangan dan merasa setara dengan mereka, dan menurut saya Diego Simeone bisa, ungkap Gary Neville. Saya tidak akan mengesampingkan Diego Simeone, tetapi sepertinya Ten Hag dan Pochettino yang akan menjadi masa depan United karena mereka bakal menginginkan pelatih progresif dengan gaya tertentu yang lebih murah dan juga tersedia. Saya tidak tahu berapa harga yang diperlukan untuk merebut Diego Simeone dari Atletico, tetapi Manchester United bakal harus merogoh kocek dalam-dalam. Tambah dari Gary Neville, Diego Simeone rasanya tidak perlu lagi membuktikan kebolehannya kepada loyalis Manchester United. Manajer asal Argentina tersebut membimbing Atletico Madrid menjuarai La Liga 2 kali dan terakhir bertanggung jawab atas tersingkirnya Red Devils dari babak 16 besar Liga Champions. Harry Maguire mengecewakan, United kembali kejar Nikola Milenkovic. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan kembali mengincar bek andalan Fiorentina, Nikola Milenkovic sebagai bagian dari rencana perombakan skuad musim panas nanti. Lini belakang Manchester United musim ini kerap dihujani kritik dan dianggap menjadi penyebab mengapa setan merah bobrok di semua kompetisi yang mereka ikuti. Kapten Manchester United Harry Maguire bahkan tidak jarang dituding menjadi kambing hitam ketika timnya meraih hasil buruk di musim ini. Manchester United pun berencana melakukan perombakan skuad pada musim panas. Salah satu posisi yang menjadi fokus perombakan adalah lini belakang. Kini seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Manchester United pun kabarnya kembali tertarik untuk memboyong Milenkovic dari Fiorentina. Milenkovic bukanlah incaran baru bagi United. Ketika masih diasuh Jose Mourinho, setan merah pernah mencoba menggait bek asal Serbia tersebut. Akan tetapi usaha mereka saat itu gagal. Kabar itu menyebutkan bahwa Fiorentina saat ini tengah memasang bandrol senilai 15 juta euro. Tentu saja nilai itu bukan menjadi masalah bagi United. Meski demikian, Manchester United harus bersaing dengan AC Milan yang kabarnya juga sangat menginginkan tanda tangan pemain 24 tahun itu. Selain Milenkovic, Manchester United sebelumnya juga dikaitkan dengan bek Barcelona Ronald Araujo. Tampil bagus bersama United, David De Gea malah diabaikan oleh timnas Spanyol. Malang betul nasib kiper Manchester United David De Gea. Meski tampil bagus bersama skuad setan merah, dia malah diabaikan oleh timnas Spanyol. Kiper asal Spanyol tersebut jadi salah satu pemain paling konsisten yang membela United musim ini. Tanpanya, setan merah berpotensi kehilangan poin lebih banyak. Sayang, penampilan impresifnya tidak membuat pelatih Luis Enrique melihatnya untuk membela timnas Spanyol pada jeda internasional akhir bulan ini. La Furia Roja dijadwalkan menghadapi Albania dan juga Islandia seperti dikutip dari media Inggris. Enrique masih mempertahankan kiper Athletic Bilbao, Unai Simon, dan justru lebih memilih Robert Sanchez dari Brighton dan juga David Raya dari Brentford. Meski demikian, tidak terpilihnya David De Gea ke dalam 23 nama pemain yang membela Spanyol menjadi berkah tersendiri untuk setan merah.
pasalnya dia bisa beristirahat dan juga memulihkan kondisinya saat jeda internasional. Diharapkan kondisi fisiknya bisa semakin prima dalam menatap sisa musim ini dan membantu The Red Devils mewujudkan target finish tim 4 besar. Kiper 31 tahun itu telah tampil sebanyak 45 laga untuk negaranya. Namun penampilan terakhirnya ketika kalah dari Ukraina di ajang Nation League 2020 silam. Bersama United sendiri, mantan kiper Atletico Madrid tersebut sudah membukukan 37 laga di semua kompetisi. Siap-siap, Manchester United segera punya pemain gabungan Ronaldo dan Messi. Manchester United mungkin akan segera memiliki pemain yang memiliki DNA Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam diri Alessandro Garnacho. Pemain muda Manchester United Alessandro sedang menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa waktu belakang. Salah satunya adalah pemain 17 tahun tersebut masuk ke dalam tim nasional senior Argentina yang dilatih oleh Lionel Scaloni. Garnacho yang bermain untuk tim muda Manchester United akan bersanding dengan nama-nama besar seperti mega bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi dan pengatur serangan Juventus Paulo Dybala. Pemanggilan Garnacho agak mengagetkan pecinta sepak bola, mengingat sang pemain belum bermain untuk tim senior Manchester United yang dilatih oleh Ralf Rangnick. Memang Garnacho kesulitan menembus tim utama United, tetapi masa depannya diprediksi akan cerah seusai dipanggil tim nasional Argentina. Masa depan Manchester United soal pemain terbilang cerah karena mereka memiliki Garnacho yang disebut-sebut sebagai gabungan dari dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sang pemain yang lahir di Spanyol kemudian secara mengagetkan dipanggil oleh timnas Argentina untuk jeda internasional. Meskipun belum bermain untuk tim senior Manchester United, trik yang dilakukan oleh timnas Argentina untuk Garnacho sama dengan yang dilakukan untuk Lionel Messi dalam umur yang sama. Selepas menaikkan kontrak profesional bersama United, Garnacho bermain di berbagai posisi. Posisi yang kerap dimainkan oleh Garnacho ialah pemain sayap dan juga sesekali dimainkan lebih ke tengah. Posisi ini serupa dengan yang dimainkan oleh Lionel Messi maupun CR7 di dalam tim masing-masing sejak usia muda hingga mencapai usia senior. Kemampuan sang pemain membawa tim muda Manchester United ke final Youth Cup setelah mengalahkan Wolverhampton. Dalam pertandingan itu, Garnacho mampu mencetak gol yang menambah raihannya menjadi 15 gol di semua kompetisi U18. Manchester United diklaim mampu penuhi gaji Mohamed Salah. Mantan striker Leeds United Noel Whelan menyebut Manchester United sebagai salah satu klub yang mampu memenuhi tuntutan gaji superstars Liverpool Mohamed Salah. Salah merupakan salah satu pemain penting di Liverpool, namun masa depan pemain asal Mesir tersebut di Anfield tengah menjadi sorotan. Kontrak Salah bersama Liverpool akan berakhir pada musim panas 2023 nanti. Namun usaha The Reds untuk memperpanjang kontrak mantan pemain Chelsea itu belum membuahkan hasil. Salah belum menyepakati kontrak baru dengan Liverpool karena masalah gaji. Karena itu dia bisa saja cabut dari klubnya saat ini dalam waktu dekat. Whelan menilai Salah sangat wajar menginginkan kenaikan gaji signifikan, sebab itu mungkin akan menjadi kontrak besar terakhirnya sebagai pemain sepak bola. Dari sudut pandang pemain, ini bisa menjadi kontrak besar terakhirnya di sepak bola, kata Whelan kepada Football Insider. Dia meminta gaji besar, tetapi jika dia pergi dengan status bebas transfer, dia akan mendapatkan gajinya itu 100%. Tidak ada keraguan tentang itu, ungkap Whelan. Menurut Whelan, hanya ada dua klub Premier League yang dinilai memiliki kekuatan finansial untuk memenuhi permintaan gaji Salah tersebut, yakni Manchester United dan Manchester City. Anda hanya bisa melihat Manchester United dan Manchester City di Premier League. Sungguh, saya tidak berpikir ada tim lain yang bisa membayarnya. Mereka satu-satunya klub yang bisa memiliki kapasitas untuk membayar uang sebanyak itu. Jangan lupa kepergian Paul Pogba juga akan membebaskan tagihan gaji yang besar pada musim panas ini, ungkap Whelan.